Gereja bukan sekadar sebuah bangunan. Gereja adalah rancangan ilahi, dibangun dan ditegakkan oleh Allah sendiri. Tuhan berkata, "Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan kuasa maut tidak akan menguasainya." Gereja memegang kunci kerajaan Allah. Di sanalah yang sakit menerima kesembuhan, yang terikat mengalami kelepasan, dan yang hancur dipulihkan kembali. Gereja adalah tempat bagi jiwa yang haus, dipuaskan oleh air kehidupan, dan hati yang lapar dikenyangkan oleh roti kehidupan. Di gereja, yang terhilang ditemukan, yang putus asa menemukan harapan, dan yang tersesat menemukan jalan pulang. Di sanalah dunia menyadari realita kebangkitan Kristus. Dan kisah paling agung sepanjang zaman terus dikumandangkan, kabar baik keselamatan melalui salib Yesus Kristus. Maka hari ini Tuhan mengundang kita. Maukah Anda menjadi bagian dari gereja impiannya? Menjadi gereja impian dari kekasih kita, Yesus Kristus. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start. Selamat pagi, Shalom. Haleluya. Luar biasa kita bisa ibadah pagi yang luar biasa pagi ini, amin. Haleluya. Coba disapa kanan kirinya, dilihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Haleluya. Baik, mari kita akan mulai. Saudang bangkit berdiri, kita mau berdoa. Haleluya. Hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Terima kasih. Pemeliharaan-Mu ajaib atas setiap kami sepanjang pekan kemarin dan pagi ini kami boleh datang dalam ibadah. Terima kasih, anugerah-Mu luar biasa atas setiap kami. Kemurahan-Mu, pemeliharaan-Mu ajaib bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih beracara di tengah kami Tuhan. Dalam ibadah ini dari awal sampai akhir, Engkau tahu kerinduan umat-Mu. Biarlah pagi ini kami dipuaskan oleh hadirat-Mu. Kami percaya di dalam hadirat-Mu ada sukacita, ada terobosan di hadirat-Mu, ada kekuatan yang baru. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati Tuhan berkata sama-sama, amin. Haleluya. Beri sorak-sorai Tuhan kita, haleluya. Haleluya. Sembah Dia, puji Dia dengan suaramu yang terbaik pagi ini. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, sebab Kau baik, sebab Kau baik. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ya, sama-sama sembah Dia. Saat indah
berhadapan denganmu. Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, oh, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Yuk sama-sama. Saat indah, yes, berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu Tuhan, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu.
ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Beri sorak-sorai tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur Tuhan, terima kasih Yesus, buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu atas setiap kami. Terima kasih, haleluya. Sebab Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Biar semua yang bernapas memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, sembah Dia. Haleluya. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahan kami, inilah persembahanku, Tu Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Yes, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku, inilah persembahanku. Yes, Tuhan. Tu Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Selamanya ku menyembah-Mu, selamanya ku menyembah-Mu, Yesus.
Sekali lagi. Selamanya ku menyembahmu Tuhan, selamanya ku menyembahmu Yesus. Sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita, haleluya. Haleluya. Sesungguhnya pertolonganku adalah dari Tuhan yang menjadikan langit yang bumi. Tuhanlah penolongku, Tuhanlah perlindunganku. Di dalam naungannya kakiku tidak akan pernah goyah. Tuhan selalu ada buat kami semua. Terima kasih Bapak. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal Engkau selama-lamanya. Demi nama Yesus yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Sekali lagi, shalom, shalom, shalom. Beri high toast minimal 3 orang. Yeah, Jesus bless you. Haleluya. Haleluya. Are you ready? Yuk, kita akan lebih lagi bersabar ke Tuhan. Come on, tepuk tangan di atas bagi Allah kita. Hey. Haleluya. Hey. Yesus datang. Haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan suara kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Amin. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Ayo tepuk tangan di atas bagi Allah kita. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sama-sama. Kami datang membawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan suara kemenangan. Sekali lagi. Kami datang bawa pujian, yes, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan suara kemenangan. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, yes, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Haleluya. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Yesus baik. Ya sama-sama. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Oh, we give You glory, yes, we give You honor,
We give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan puji dan Gloria. Haleluya. Sama-sama. Gloria. Masih antusias puji Tuhan, amin. Ayo sekali lagi beri sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Kaulah kemenanganku, kaulah kekuatanku Tuhan. Pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau tuntun langkahku. Haleluya. Penuh jiwaku, Ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. langkahku. Yesus, Yesus, Kau Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. kuasamu tercurah. Kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kemuliaan Kau curahkan bagi kami. Bersama-sama. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Amin. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Sama. Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasamu tercurah Bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau. Tuhan, sumber kekuatan. Kuasamu tercurah. Kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Terima kasih Engkau baik. Haleluya.
cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam jalamu. Sama-sama katakan, takkan ku ragu Tuhan. Yes. Janjimu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Yuk sama-sama, kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam jalan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam jalamu. Oh, kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam jalanmu. Kau selalu punya cara untuk Saudara sekali lagi bangkit berdiri. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam jaramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam jalanmu. dan ku tenang, Dan ku tenang di dalam jaramu. dan ku tenang, dan ku tenang di dalam jaramu. Sembah Dia, tinggikan Dia. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini kami mengajak Tuhan ada untuk memuji dan menyembah. Terima kasih untuk cuaca, terima kasih untuk tim yang luar biasa, terima kasih untuk jemaat yang luar biasa mensupport acara pagi hari ini Tuhan.
Pada hari ini seluruh Indonesia ceria mulai, kirimkan kami Tuhan urapan hikmat-Mu yang baru. Hari ini bukan hari biasa, kami punya kemampuan yang tidak seberapa, tapi Kau mampukan kami Tuhan. Kau berikan kami kesehatan untuk kami melayani di tempat ini Tuhan. Melayani semua jemaat-Mu, umat-Mu yang ada di Lampung Tengah Raya. Kami semua tahu sama kami ini Tuhan. Semua kemampuan kami adalah kemurahan-Mu dan anugerah-Mu saja. Tapi hari ini yang kami datang adalah biar Kau berikan penghidupan, Kau berikan pemulihan Tuhan yang datang daripada sakit Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuh dalam nama Yesus Tuhan. Kau berikan penghiburan Tuhan, Kau berikan kekuatan, Kau berikan kelepasan dan kelegaan. Kami tahu hari ini adalah hari penuh ucapan syukur, hari penuh sukacita yang daripada Tuhan, hari di mana kami belajar Tuhan. Tapi hari ini biarlah Roh Kudus ajari hamba-Mu untuk bisa sharing dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti. Biar waktu hikmat dan pengertian menyertai semua umat-Mu yang ibadah online maupun ibadah onsite Tuhan. Tidak ada satu pun jiwa yang terlewatkan Tuhan. Pulang dari tempat ini kami semua diubahkan di dalam nama Yesus. Yang membutuhkan mujizat, tangan-Mu terulur buat kami semua membutuhkan mujizat. Dan kita semua yang mau percaya, hari ini adalah hari yang penuh sukacita, hari penuh kemuliaan Tuhan, hari penuh ucapan syukur. Kita yang percaya katakan dengan iman. Amin. Kita tutup teriak Tuhan kita. Shalom. Kita berkenan Tuhan. Izinkan saya sharing dengan tema ketika Tuhan memilih orang yang tidak siap. Sudah. Banyak orang mikir Tuhan tuh pakai orang yang pintar, orang yang hebat, yang jenius, yang luar biasa. Selalu kita berpikir aku belum siap. Tuhan jangan pakai terlalu cepat, jangan pakai terlalu cepat, aku belum siap. Tapi kita coba lihat sama-sama belajar saudara. Mari kita lihat di 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat 9 ngomong ini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam apa saudara? Kelemahanlah, bukan dalam kepandaian, bukan dalam kekuatan, kejeniusan, bukan. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Siapa di tempat ini yang sadar bahwa kita bukan umat Tuhan yang sempurna? Angkat tangan yang tinggi. Oke, terima kasih, tangan-tangan terangkat. Justru kalau kita sadar kita bukan umat Tuhan yang sempurna, justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Yang setuju katakan yes. Dikatakan berikutnya, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Jadi kalau orang lemah jangan down, jangan minder saudara. Ya Allah, aku tuh buat apa Tuhan? Ngene ra iso, ngono ra iso, awakku sik lara. Encok kerep kambuh, sikil bengkak, mlaku sulit. Aku ra iso, Tuhan ra iso. Lho, piye to? Justru ayat ini mengatakan sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya, baca yang keras 2-3, kuasa Kristus turun menaungi aku. 2 Korintus 12 ayat 9 ngomong, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Apa sih ide besarnya Tuhan? Tuhan hampir enggak pernah memilih orang yang merasa sudah siap. Saya ulangi ya. Tuhan hampir enggak pernah memilih orang yang merasa sudah siap. Jadi jangan GR kalau kita tuh sudah merasa siap, saudara. Biasanya yang siap dipakai Tuhan ora sepiro. Sing kementus, sing yo biasanya ora sepiro, saudara. Itulah kenapa Tuhan memilih orang yang mau bergantung kepada Dia. Alkitab tuh menunjukkan Musa ngomong apa? Aku tidak pandai bicara. Oh, hebat toh. Musa tuh ngomong aku nggak pandai bicara. Yeremia ngomong apa Yeremia? Aku masih muda.
Berapa banyak orang dipanggil Tuhan untuk melayani, jawabannya masih terlalu muda, tuyang, enggak bisa, masih terlalu muda. Brandon di Australia tuh cerita, "Mah, aku ini tergerak melayani. Kalau bagian sekolah minggu atau bagian terima tamu, enaknya yang mana ya?" Ya mamanya ngomong, "Lah kamu pengen yang bagian mana? Sekolah minggu atau yang bagian ngomong?" Bagian sekolah minggu aku takut salah ngajar, mah. Karena aku nama-nama tuh enggak begitu hafal. Wah, lah kowe mbek bapakmu padha wae yo. Papa ki yo nek ngono, bapak ki yo sering keliru lho wong lho. Ketemu sama orang bank, Saudara, pemimpin, Saudara. "Perkenalkan, nama saya Gustaf Iskandar." Dia kenalkan namanya X. Enggak ada 1 menit, Saudara. Setelah dia ngomong perkenalkan diri dari bank, saya ngomong dengan pede banget. Jadi begini Pak Bambang, jenengnya dudu Bambang, Saudara. Karena saya ngomong di maduk-maduk, ya, nggih. Terus Roh Kudus ingatkan saya, "Kowe iki ngawur kok, jenengnya dudu Bambang." Loh, maaf Pak, maaf. Saya langsung berhenti. "Bapak namanya Pak Bambang atau bukan?" "Bukan Pak." "Loh, lah kok maduk-maduk gitu kan?" Lah, Brandon tuh punya kayak gitu, Saudara. Aku wedi mah nanti nek salah-salah gitu kan. Siapa yang membuat Bahtera? Aku wedi nek jawabannya bukan Nuh. Kan bisa gawat kabeh anak sekolah minggu, Saudara. Ya wis nek ngono kowe sekolah minggu aja, jangan nek gitu kamu belajar dulu aja bagian terima tamu kan cuman gampang. Shalom. Ya mah aku tinggal ngomong assalamualaikum katanya. Senengnya koyok bapaknya celelean, Saudara. Ya tapi gimana, Yeremia juga ngomong kok, "Aku tidak pandai bicara. Aku masih muda." Musa ngomong masih muda, Yeremia ngomong aku masih muda. Musa ngomong aku tidak pandai bicara, Yeremia ngomong aku masih muda. Siapa lagi? Gideon ngomong apa? Aku paling kecil. Petrus ngomong apa Petrus? Aku orang berdosa. Justru mereka dipakai Tuhan. Karena Tuhan tidak cari kemampuan terlebih dahulu, Saudara. Enggak, jangan salah, Saudara. Kalau Anda digerakkan Tuhan, melayani Tuhan, hari ini kita sama-sama punya hati berbagi kasih sama orang-orang di luar sana. Kalau Anda melihat tatapan mata mereka kosong, mereka mungkin butuh didengarkan, karena di rumah nggak ada yang mendengarkan. Mereka mungkin usia nggak muda lagi, anaknya sudah kerja dewe-dewe. Mereka mau curhat dan cerita, nggak ada yang dengarkan. Tawari, mau minta lagu apa? Tuh tim yang bagian live musik terima saweran loh, ngono. Ora bercanda-bercanda, Saudara. Minta lagu apa kami berikan. Kalau dia cerita, kasih telinga kita, Saudara, mendengarkan. Kalau Anda punya kelemahan kayak saya, lupa nama orang, rasa kakek nyebut nama orang, malah keliru kabeh, malah sini, Saudara. Jadi kalau saya tidak menyebut nama Anda, cuman mesam, shalom, Pak, shalom. Serius, Saudara, aku ki lali kadang-kadang, Saudara. Tapi ya ingat baik-baik, Tuhan mencari hati yang mau dipakai. Siapa di tempat ini yang hatinya mau dipakai? Angkat tangan dua-duanya tinggi-tinggi, Saudara. Amin, amin. Ngomong kiri kanannya. Congratulations, brother. Congratulations, sister. Oke. Poin yang pertama yang mau saya sharingkan, Saudara. Tuhan memilih orang yang bergantung. Paulus punya duri dalam daging. Ia berdoa 3 kali. 3 kali dia berdoa. Jawaban Tuhan bukan menyembuhkan, bukan menjawab doanya. Jawabannya apa? Kasih karuniaku cukup bagimu. Doa 3 kali, Saudara. Artinya apa? Kamu enggak kuat? Aku kuat, kata Tuhan. Kadang Tuhan sengaja membiarkan kita merasa enggak mampu supaya kita belajar bergantung. Dijarke enggak mampu tuh dibiarkan supaya kita bergantung. Rasul Paulus enggak berdoa minta kekayaan, baca di Alkitab enggak, gen aku sugih Tuhan, gen aku sugih. Ora ono, Paulus tidak berdoa minta jabatan, enggak ada dibaca. Ia berdoa 3 kali supaya Tuhan mengangkat duri dalam dagingnya. Kira-kira bahasa sekarang ini, Tuhan aku dadekno bandeng Kristo lah Tuhan. Enggak ada duri dalam dagingku.
jabutan duriki Tuhan. Kelemahan yang membuat saya menderita ini dijabut oh Tuhan. Tak beritahu. Kenyataannya kalau Anda baca saya, Tuhan tidak mengubah situasinya. Tuhan justru mengubah cara Paulus melihat kelemahannya. Ini loh, matamu dibuka. Kamu punya kelemahan, tak buka. Kenapa kamu dibuat kelemahan kayak gini? Dibuka cara pandang tentang kelemahan. Tuhan berkata apa? Kasih karuniaku cukup bagimu. Artinya masalah itu boleh ada, saudara. Boleh tetap ada, terus nempel di hati Anda, di kehidupan Anda. Tapi kasih karunia Tuhan selalu lebih besar daripada masalah kita. Yang setuju berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita, saudara. Enggak apa-apa, ada masalah enggak apa-apa. Ngomong kiri kanannya, santai we, no masalahnya apa-apa. Kok tekan hari-hari mampu-mampu. Benar saudara ya, benar ya. Lebih baik ngono daripada lihat masalahku sudah selesaikan Tuhan kan. Masalahku sudah selesaikan Tuhan kan. Mulai gemede. Pas tekan gone ora iso kabeh, saudara. Itulah kenapa ketika Tuhan memilih orang yang tidak siap, seringkali Tuhan tidak langsung menghilangkan kelemahan kita. Tidak, saudara, tidak. Tapi memberi kasih karunia supaya melalui kelemahan kita kuasanya dinyatakan. Saya terima satu share dari sosial media, saya suruh hilangkan nama orangnya tentang bisnis gereja. Ngeri saudara. Gereja kayak bisnis saudara. Tolong tampilkan bisnis gereja. Siapa di tempat ini punya impian jadi pengusaha yang berbisnis gereja? Angkat tangan yang tinggi. Saya kasih Anda kursi manajer, kursi direktur. Siapa tahu Anda bisnis dipersetui Tuhan buka bisnis gereja. Apa syaratnya? Orang itu dengan PD ngomong. Yang pertama, cari investor. Siapa di tempat ini mau mendanai bisnis gereja? Angkat tangan. Ada? Ini enggak ada angkat tangan toh sudah siap-siap ngitung sempoa. Cuan piro kira-kira ya? Kalkulatoring ini cuan piro kira-kira. Yang kedua, tunjuk satu orang sebagai gembala nantinya. Tunjuklah aku jadi gembalamu. Tunjuk saja, tunjuk. Wong Anda yang buka usahanya, sewa ruko. Rak mampu Pak, 1 tahun sewa ruko pek-pekan tiau Pak. Ya mungkin so bagi hasil ambek sing dodol panganan 11-11 saudara. Ono sing dodol ronde, apa lah Anda buka satu skop kecil lah, ya kan? Bisnis gereja ukuran 2x2 misalnya. Wani saudara. Kadang-kadang ngomong gini, nulis kira mikir saudara. Dirikan yayasan gerejanya, silahkan. Buat tim sebagai I.O. yang mengatur jalannya gereja. Tim I.O. ya kan? Sewa bangunan, peralatan musiknya. Iki sewaan apa tuku ya saudara kira-kira ya? Iki sewa apa tuku ya kira ya? Tak kira kok Pak Joni ora pernah nyewa alat musik gitu, betul ya, betul ya. Alat musiknya geblas iya malahan disilerak balik iya, tapi nek nyewa ora pernah gitu. Betul ya. Oh. Iki diajari sewa bangunan dan peralatan musiknya. Kumpulkan massa dalam kurung, ambil caplok komunitas kecil sebagai kader. Sebelah ngomong, kene ra bosen nang gereja kene. Ki melu ngene-ngoneanku lho. Bendino mangane soto, lontong cap gomek, ngombene Fanta bendino. Kowe kan banyu putih wae ora. Ya kan? Yesuse padha Yesuse. Bedone nang ndi? Siapa ngerti kowe jadi panatua mari ngene. Ngeri, saudara ngeri. Apalagi. Undang artis terkenal atau pengkhotbah hebat. Iki ono patrone. Kalau Anda pengen copas silahkan, saya copy pastekan saudara. Buat event-event gereja yang entertainnya keren dan mewah. Loh, lah tergantung modal loh ya. Lah nek gereja modal serat cepet ya ambek gereja modal 6 miliar tuh beda ya kan. Nek gereja modal 6 miliar ya mungkin rame lah saudara ya kan.
Berikutnya, utamakan wilayah Jakarta Barat atau PIK yang banyak cindonya. Jakarta Barat, loh berarti Semarang lupakan ora. Ternyata ora ono cuani Semarang ora. Apane PIK? Rekene kan ra ono PIK. Endi ono? Ra ono. Tinggal nunggu pemasukan dari perpuluhan dan persembahan. Belakangnya, bawahnya ada lambang keringetan, Saudara. Selamat mencoba. Saya terima tuku tunggu yo gitu. Kowe urung pernah ngerti kowe, kan? Kowe urung pernah ngerti kowe. Kau pikir iki bisnis apa gereja iki? Berikutnya Saudara, saya baca Saudara. Ada orang ngomong gini, tak suruh dilihat, Anda pengen tahu namanya tak kasih tahu. Saya lulus dari sekolah Alkitab. Jadi, keren banget. Tanyakan kepada saya pertanyaan apapun yang berkaitan dengan Alkitab. Gayane rek. Kok Anda tanya sama saya tuh aku aja bingung kok. Jawabnya piye Tuhan, aku udah puasa 3 dina 3 bengi gitu. Langsung ada yang jawab di bawahnya, Saudara, saya sampai gede-gede Saudara. Sebutkan nama 5.000 orang yang Yesus beri makan dengan roti dan ikan. Mati toh Saudara. Jari ini di Alkitab. Selamat datang Dr. Ivan. Anda pengen tahu resep untuk kurus? Jangan tanya sama saya, tanya sama suhunya. Ini yang mengajari saya 133 kilo jadi 74 kilo, Saudara. Sempat bablas 72. Bojoku ngamuk-ngamuk. Jari ini 75, sekarang 72. Loh aku ngenteni resepnya Dr. Ivan kaya ngono mudun-mudun dhewe, aku kira dia toh. Mangan sing akeh. Mangan dilebokke cangkemku kabeh. Sekarang 74 Saudara, ya. Selamat datang Dr. Ivan. Terima kasih sekali. Saudara, kalau Anda buka bisnis, Anda merasa sudah sekolah Alkitab tekan doktor, profesor, karburator, radiator, Anda merasa bisa semuanya, tak beritahu, malah Tuhan tidak berkenan, Saudara. Serius sih. Poin yang kedua yang mau saya sharingkan. Tuhan tidak memanggil yang sempurna. Jangan nunggu Anda sempurna, nggak akan pernah bisa, nggak ada. Saudara. Kalau Anda baca di Lukas pasal 5, Saudara, Petrus tuh gagal menangkap ikan. Padahal keahliannya nangkap ikan. Dia tahu angin yang beredar, angin laut atau angin darat. Kapan turun saatnya untuk mancing, saat nebar jala, dia tahu waktunya. Nggak dapat ikan, Saudara. Yesus ngomong apa? Ikutlah aku. Tak beritahu, ikutnya Petrus tuh bukan saat Petrus sempurna, bukan. Saat Petrus merasa dirinya gagal. Kalau Anda merasa dirimu gagal, itu saatnya untuk Anda menyandarkan hidup kita, minta Tuhan kasih aku cara Tuhan. Karena Tuhan tidak memanggil orang yang sempurna, Tuhan menyempurnakan. Ngomong-ngomong yang keras sama saya, 2, 3. Tuhan menyempurnakan orang yang dipanggil. Di bagian belakang itu ada lukisan, Saudara. Indah sekali. Lihat, coba lihat bagian fellowship corner. Saudara. Lukisan itu sempat di rumah saya. Saya turun, kok mabu kanvas yo. Iki lukisan Saudara, bukan print-printan loh ya, jangannya. Iki lukisan Saudara, asli. Saya ngomong kasih bingkai yang bagus, taruh di fellowship corner. Anda tahu yang ngelukis siapa? Siapa? Pak Andrian Pratama yang ada di depan, Saudara. Pendeta sangkus Pak, ojo ngenyek. Pendeta jago balapan juga kayak loh Saudara. Pendeta saya lukis Pak, iya. Kemarin tanya, Pak tuh dijual berapa? Ora didol. Kalau Anda mau pesan, hubungi Pak Andrian. Dijual berapa? Aku rak roh. Gereja juga tidak minta komisi. Kita lihat apakah Pak Andrian menerima pesanan Anda. Kan tergantung Tuhan, ya kan? Betul ya. Pak, aku dikasih Pak Andrian 5 juta. Ya puji Tuhan toh. Alhamdulillah toh. Anda tahu,
nama besarnya Pak Andrian. Waktu tim kami membingkaikan bingkai emasnya. Loh, ini kok ada tantangan Pak Andrian? Oh iya, yang lukis namanya Pak Andrian. Pak Andrian pelukis yang pendeta itu? Iya, tak diskon 100.000 katanya. Loh, ngeri saudara. Poin yang ketiga, yang terakhir. Lah, baru ngomong udah terakhir Pak. Loh, iya toh yo. Nanti sore kan ada lagi saudara. Nanti sore saya sharing dengan tema yang berbeda. Judulnya jangan keluar dari proses sebelum Tuhan selesai bekerja. Yang ketiga, baca yang keras. Roh Kudus melengkapi yang dipanggil. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ngomong apa? Tetapi kalau kita baca Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa. Ya karena murid-murid biasa. Kalau enggak dikasih kuasa, ya mereka itu cuma murid biasa. Makanya kalau Anda dipanggil Tuhan, Roh Kudus pasti melengkapi yang dipanggil. Mereka lo nelayan, ada yang pemungut cukai. Memang siapa? Setelah Roh Kudus turun, mereka mengubah dunia. Bukan karena kemampuan, karena urapan, saudara. Saudara, kemarin waktu pas Komsel, hari Selasa, siapa yang rajin Komsel angkat tangan yang tinggi? Yang rajin Komsel angkat tangan yang tinggi, terima kasih, tangan-tangan terangkat, terima kasih. Waktu Komsel saya hanya sharing sebentar. Banyak orang itu pengennya berhenti hanya masuk di tanah Goshen, saudara. Padahal Tuhan tuh tidak pengen kita hanya berhenti di Goshen. Pasti diekspan, diperluas. Jangan nyaman di Goshen kenyamanan, saudara. Jangan pernah nyaman di Goshen kenyamanan. Tapi juga jangan pernah nyaman di Goshen kekurangan. Wis uripku ngene ya ora apa-apa, sing penting sehat-sehat kabeh. Yo sing ngene ra apa-apa, ra duwe apa-apa ya ora apa-apa. Goshen itu memang tempat perlindungan, tapi tak perhatikan baik-baik. Tapi bukan tujuan akhir, saudara, bukan. Tuhan memakai Anda dan saya masuk ke Goshen. Goshen itu tempat memelihara umatnya. Lalu mereka dikeluarkan Tuhan menuju tanah perjanjian. Dari Mesir dibawa ke Goshen, dari Goshen keluar bawa tempat perjanjian, tanah perjanjian. Saya kemarin sharing, jangan pernah kita tuh stay di Goshen, saudara. Kita tuh dipanggil untuk keluar dari Goshen, saudara. Keluar dari Mesir kita masing-masing. Apa sih susahnya keluar? Keluar gampang. Yang susah mengeluarkan Mesir dikirim diri kita, keluarnya susah, saudara. Pola pikir lama tuh susah tuh di sini dikeluarkan tuh susahnya setengah mati. Karakter yang susah di sini dikeluarkan tuh susah setengah mati. Pindah Anda keluar dari Mesir itu bagi Tuhan gampang. Sing prosesnya di dalam ini loh yang susah, saudara. Perhatikan urutannya, keluar dari Mesir, tinggalkan Goshen, masuk ke tanah yang dijanjikan. Artinya Tuhan selalu bawa umatnya dari pemeliharaan menuju penggenapan janji. Itulah kenapa jangan pernah nyaman di Goshen kenyamanan. Contohnya Pak, apa itu Goshen kenyamanan? Zona nyaman kita Pak. Apa Pak zona nyaman kita? Kita merasa pekerjaanku sudah cukup. Kita merasa pelayananku cukup. Kita merasa penghasilanku cukup. Cukuplah turah-turah aku ini. Orang entek-entek ulan ngarep wis disoki meneh. Tenang aja lah. Kalau Anda tenang-tenang saudara, hubungan Anda dengan Tuhan tak beritahu jadi biasa-biasa saudara. Yesaya 54 ayat 2 dan 3 ngomong gini, tak bacakan buat Anda. Lapangkanlah tempat kemahmu. Bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu. Pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu.
Ayat 3 ngomong apa? Yesaya 54 ayat 3. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa, orang yang nyaman. Ora bakal ngondi-ndi, wis nyaman istanaku nang kene, wis nyaman aku, wis ora butuh sing macam-macam lah. Usia kita sudah enggak muda lagi. Orang semakin tua toh. Sekarang banyak orang yang semakin kehilangan keberanian, Saudara. Enggak kayak dulu lagi sama Tuhan, enggak kayak dulu. Wis nyaman, Saudara. Padahal ayat firman ini dikatakan sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan, baca yang keras, memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota sunyi. Tuhan adalah Allah yang membawa kita bertumbuh, bukan stagnan. Makanya Anda akan dibekali, Saudara. Sekali lagi, jangan juga Anda jangan nyaman di Goshen kekurangan. Ada orang yang sudah terlalu lama hidup dalam kekurangan. Bahkan bagi mereka kurang itu nyaman. Kurang itu nyaman, tak beritahu Saudara. Padahal Tuhan ngomong apa? Mazmur 81 ayat 11 ngomong gini. Saya bacakan buat Anda. Mazmur 81 ayat 11. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Jadi kalau Anda di Mesir jangan nyaman lama-lama, Saudara. Bukalah mulutmu lebar-lebar, baca yang keras, maka aku akan membuatnya penuh. Tuhan tidak ingin kita mencintai kemiskinan. Tuhan tidak ingin kita mencintai keterbatasan. Saudara. Pagi ini tadi waktu saya mau berangkat, susternya tuh naik nangis. Kenapa sus? Kakak saya kandung meninggal Pak. Nangis, sudah nangis. Waduh. Padahal barusan saja sebulan ya. Habis yasinan bareng-bareng iparnya meninggal. Sebulan yang lalu yasinan sama kakak kandung. Tadi pagi sudah meninggal. Tadi waktu sebelum saya ke gereja saya ngomong, turut berduka cita Yesus, tak beritahu. Sudah relakan. Usia orang gak ada yang tahu. Betul Saudara? Kalau Anda ngomong usia habisnya ngenteni tua, tak beritahu, tidak harus tua untuk meninggal. Usia tua juga jangan bingung. Kapan Tuhan? Jemuen aku Tuhan. Bosan aku urip. Jemuen. Lawang Anda itu selama belum dijemuk-jemuk masih sehat, yo pelayanan terus. Yang juga tangan yes. Pak Harun loh, Pak Harun sudah membaik Saudara. Memang ditilik sama mesti guyu Saudara. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita Saudara. Wes membaik Saudara. Siapa di tempat ini yang punya bapak ibu yang masih ada salah satu atau dua-duanya angkat tangan? Oke, terima kasih tangan-tangan terangkat. Yang mereka sehat masih guyang-guyu angkat tangan. Nah, Anda setiap hari, setiap waktu Anda ingat baik-baik. Anda masih ketemu sama papa mamamu, Anda nggak akan pernah tahu bulan depan masih ketemu atau tidak, Saudara. Dan saat Anda merasa aku wis cukup kok Tuhan, ngene-ngene wae, wong tuaku urusane Tuhan, aku gaya anakku tok cukup. Bisa makan 3 kali wis luar biasa, wis cukuplah Tuhan. Wis yang penting aku rak neko-neko. Loh, jangan nyaman di zona kekurangan, Saudara. Jangan nyaman di zona kekurangan. Tuhan tidak ingin kita mencintai kemiskinan maupun keterbatasan. Dia ingin kita hidup bergantung kepadanya sambil terus bertumbuh sesuai kehendaknya. Kalau Anda ingin menyenangkan orang tua yang Anda cintai, mau tidak mau, Anda tidak bisa hidup dalam zona kemiskinan. Itulah kenapa prinsip kerajaan Allah itu simple, selalu ada kata apa? Next level. Selalu gitu terus. Mosok Pak? Mosok suruh next level terus Pak? Loh, dibaca Kejadian 12 ayat yang pertama ngomong apa? Kejadian 12 ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, baca yang keras, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini
ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abram dipanggil keluar dari Ur. Coba kita lihat Lukas 5 ayat 10 dan 11, Saudara. Lukas 5 ayat 10 dan 11. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Jangan stay di zona kemiskinanmu, Saudara. Miskin iman, miskin kesehatan, loro-loron terus. Miskin hubungan sosial, karena introvert tidak pernah mau kumpul sama orang. Suruh melayani minder, suruh apa-apa minder. Miskin keuangan. Ayat 11 dikatakan, sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Kalau dia nggak ikut Yesus selamanya cuma jadi nelayan. Saya tahu nggak semua orang jadi pendeta, saya tahu. Lebih tepatnya full timer. Sudah belum tentu jadi pendeta, mungkin jadi hamba Tuhan biasa, diaken, penatua, kepala komsel, majelis. Tapi ada yang full timer, ada yang enggak. Tapi itu pun diproses Tuhan untuk kita meninggalkan zona nyaman kita, Saudara. Lah kenapa iman tidak pernah berhenti pada satu musim? Tidak pernah. Tuhan terus mengundang kita melangkah bersama-sama dengan Dia. Jangan bangun rumah permanen di Goshen, Saudara. Sudah nyaman, Pak, aku sudah nyaman. Aku bangun jangan dia pakai lagi. Aku nang kene wae. Jangan pernah. Saat Anda merasa siap, Anda enggak dipakai. Ya tapi aku mau gimana lagi? Aku belum siap kok. Justru pas enggak pernah siap, Tuhan pakai. Saudara. Bangun iman. Ngomong yang keras sama-sama dengan saya. Bangun iman di Goshen. Jangan pernah Anda stay di Goshen. Bersiaplah berjalan ketika Tuhan memanggil, Saudara. Goshen itu cuma tempat pemeliharaan. Tanah perjanjian adalah tempat penggenapan janji. Siapa yang menerima janji Tuhan angkat tangan? Saya beritahu. Kalau Tuhan yang berjanji, Dia pasti menepati. Pertanyaannya adalah apakah Anda mau keluar dari zona nyamanmu, Saudara? Kalau hari ini Anda berkata, saya belum siap, itulah saatnya kita berkata, Tuhan pakailah saya. Kalau Tuhan tidak butuhkan, Tuhan tidak pernah butuh sama orang yang merasa siap, merasa kuat, gak akan pernah. Tuhan selalu mencari orang yang mau berserah. Saudara, saya masih ingat waktu saya berdoa di pagi, saya masih ingat ketika anak saya Brandon, waktu itu liburan kelas 5 SD, kami punya keinginan untuk memberikan Brandon itu sunat, Saudara. Kenapa? Ya karena Pak Opa John kan dulu bidang farmasi. Kami semua yang laki-laki itu suruh sunat semua, Saudara. Lah Brandon juga tak omong, Brand, Opa John ngomong kamu juga harus jaga kesehatan, sunat Brand. Sakit enggak apa? Yo sunatnya tidak. Habis sunat. Saya masih ingat Jason pun juga habis sunat. Brandon habis sunat, blak. Waktu datang tuh kan sudah kita motivasi. Wah, sakit enggak? Enggak. Berani. Wah, laser ya. Begitu keluar sarungnya dingin-dingin. Awas. Saya masih ingat, Saudara. Saya pun dan istri saya sebetulnya enggak siap. Enggak tenang. Waduh, nek loro seminggu piye to ya. Bagaimana kalau kesakitannya? Bagaimana kalau nangis ya? Sama Anda yang punya hari ini pernah ngalami anaknya kecil yang masih bayi imunisasi angkat tangan. Lihat anaknya diimunisasi angkat tangan. Nah, ya toh. Anda tega enggak imunisasi? Janjane ya ora tega, betul ya? Tapi berangkat imunisasi enggak? Ya berangkatlah, karena untuk kebaikan anak kita. Piye nek loro ya? Piye nek nangis ya? Anake disuntik sing nangis mboke. Ikut nangis, jangan nangis anak ya. Anaknya bingung, lah aku nangis cuma sebentar kok, ibu nangis terus gitu kan. Setiap kali anak sakit, orang tua berkata dalam hati, kalau bisa Tuhan biar aku saja yang sakit menggantikan anak saya. Kan cuman batin. Orang pernah ngomong mbek dokter, dok, ojo anakku sing diimunisasi dok. Aku orang mungkin toh ya. Kenapa kita sampai ngomong
tukarlah itu buat saya saja. Kenapa? Ya karena orang tua mengasihi, nggak pernah melihat anaknya menderita terus kita menikmati. Syukur. Enak, disunat enak kan? Nggak ada, saudara. Sama dengan Tuhan kita, nggak ada. Kalau Anda saja tahu karena Anda mengasihi anak Anda mengizinkan melewati proses, apalagi Tuhan kita. Ngomong kiri kanannya, siap diimunisasi Tuhan? Jawab saudara. Lah gue siap ora? Jawab. Siap? Siap? Wah mateng ya cuma loro. Aku tiwas ngoces. Urung ngombe segala macam. Siap? Siap ya? Bener ya? Saudara tak beritahu ya, Tuhan tidak pernah nunggu kita siap tuh dipakai. Tak beritahu. Tuhan memanggil Anda dan saya. Kemarin saya berdoa, saudara. Tidak pernah tema 2027 clear bulan Juli, nggak pernah. Selalu Agustus akhir, September. Saya baru ngomong ke grup NTH. Nanti temanya ini, iki Indonesia Ceria baru hari ini, saudara. Ini masih bulan Juli tanggal 19, betul ya? Dengan jelas tinggal tak catati, saudara. 2027, a year of God's glory and expansion. Bahasa Indonesianya, tahun kemuliaan Tuhan dan perluasan kerajaannya. Saya tanya, loh, maksudnya diperluas gimana Tuhan? Saya coba merenungkan 2025, a year of happiness, luck and blessings. Tuhan memberkati umatnya. Banyak dari Anda tuh kesaksian. Memang betul aku diberkati, betul Pak Agung ya. Aku diberkati, aku diberkati. Yang dari Tuhan tuh nggak mungkin batal. 2026 ini masih bulan 7. A year of God's love, presence and favor. Tuhan membawa jemaat masuk dalam kasih, hadirat dan perkenanannya. Setelah kita mulai belajar mengikuti pola kasihnya Tuhan, hadiratnya Tuhan, perkenanan Tuhan, langkah berikutnya ternyata kita tuh diutus untuk bawa dampak. Karena berkat Tuhan tuh enggak berhenti pada diri sendiri, enggak pernah. Tapi mengalir kepada banyak orang, saudara. Itulah kenapa year of God's glory and expansion. Tahun kemuliaan Tuhan. Anda lihat 2027, Anda akan melihat, wow, iki dudu menungso iki. Iki pasti Gusti Allah iki. Ra mungkin expansion. Ono duit sakmono sekonti. Gak mungkin. Itu 2027, Saudara. Are you ready? Tak beritahu ya. Siap enggak siap? Pasti karaktermu dan karakterku disiapkan dari hari ini sampai Desember, Saudara. Tidak percaya? Lihat. Siapa yang masih ingat sebelum awal tahun ibadah tutup tahun saya ngomong gini, 2026 banyak korupsi dibuka yang tidak pernah Anda bayangkan terbuka. Masih ingat saya ngomong gitu? Masih ingat? Masih ingat? Terjadi enggak? Terjadi. Saya tanya, memangnya saya dukun? Bukan. Bukan. Tapi kalau itu Tuhan kasih hikmat, jangan main-main, saudara. Justru Anda tiap hari ngomong, jadikan aku Tuhan. Terus? Terus? Suku bangsa, tim pujian maju ke depan, datang menyembahmu. Betul saudara? Saudara, apa tema Natal 2026? Perhatikan baik-baik. The King has come. His kingdom has no end. Sang Raja telah datang. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kalau Tuhan sudah berkenan, enggak cuman mampir, membuat GP Lamtera menjadi tempat kediaman Tuhan, maka kerajaan Tuhan di tempat ini tidak pernah akan
berkesudahan. Yang juga katakan yes. Apa tema tutup tahun, Pak? Temanya from His presence to His purpose. Apa artinya bahasa Indonesianya? Baca yang keras. Dari hadiratnya. Ingat, kita tahun 2026, a year of God's love, presence and favor. Tema tutup tahunnya from His presence to His purpose. Dari hadiratnya menuju tujuannya. Siapa yang mau masuk tujuan Tuhan, tanah perjanjian, bukan cuman Goshen, angkat tangan yang tinggi. Yang mau berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita, saudara. Dan yang paling hebat adalah tema HUT ulang tahun GPI Lampir Tengah Raya yang ke-28, tanggal 10 Januari 2027, berarti masih Januari tahun depan. Apa temanya? Expanding His Kingdom Together, bersama memperluas kerajaan Allah. Saya percaya akan banyak pendeta-pendeta yang diubahkan, banyak pengaruh-pengaruh dalam rohani yang Anda terus ditancapkan. Gembala-gembala Komsel, semua jemaatnya, semua timnya, pelayanan, worship and prayer, semuanya dibawa Tuhan untuk masuk, diutus dalam kasih-Nya, dipenuhi hadirat-Nya, dan diutus bagi kemuliaan-Nya. Juga katakan yes. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, nyanyikan satu pujian. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Nyanyikan dari awal, bangkitkan iman saudara. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Katakan terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna,
janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Si pujian mainkan dengan lembut. Tutup matamu, tundukkan kepalamu. Kalau hari ini Anda berkata, Tuhan, aku sadar aku tuh tidak siap. Kalau kau berikan sebuah visi yang besar untuk gereja ini, sebenarnya aku nggak pernah siap. Aku merasa tidak pernah pantas, Tuhan. Tapi kenapa pagi hari ini Roh Kudus dengan lembut berkata, siapkan hatimu, nak. Bahkan ada sebuah dorongan yang kuat dalam hati kita tuh ngomong gini, Tuhan tuh tidak pernah nunggu Anda tuh siap dipakai, nggak pernah. Setiap kali Tuhan memanggil Anda dan saya, Tuhan secara perlahan, menurut Anda perlahan, tapi menurut Tuhan tuh Anda sedang disiapkan, saudara. Dan ketika Anda mendapatkan satu hal demi satu hal dibukakan, di sana mata hati Anda mulai tahu dengan iman, kasih Tuhan tuh jauh lebih besar dari semua ketakutan yang kita alami. Bahkan sampai hari ini Anda betul-betul paham, Dia selalu topang kita apapun yang menjadi ketakutan kita. Kalau Anda membutuhkan doa, hari ini betul-betul membuat peneguhan buat Anda, mempersiapkan diri untuk menyiapkan selama tahun 2026, nyambut masuk tahun yang luar biasa 2027 yang buat Tuhan siapkan buat expansion, buat ekspansi kita, perluasan, buat iman kita, buat segala macam pekerjaan, kehidupan dan segala macam. Bagi Anda yang hari ini tahu bahwa Anda disiapkan, taruh tangan kananmu di dada. Izinkan saya berdoa buat tangan-tangan yang ada di dada. Taruh tangan kananmu di dada dan angkat tangan kirimu tinggi untuk kita sama-sama berdoa. Tuhan, aku menyerahkan hidup kami ya Tuhan. Kami berdoa buat semua tangan-tangan terangkat, Tuhan, pakailah kami. Kami tahu kami gak pernah siap, tapi kami mau kau proses, Tuhan. Walaupun kami sadar kami ini lemah, kami ini kadang sadar kami ini nothing, tapi biarlah kuasa-Mu menjadi nyata dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kita semua yang percaya katakan dengan iman, amin. Nyanyikan lagu sama-sama, aku mau percaya. Aku mau percaya karena kasih setiamu, hatiku bersorak karena penyelamatanmu. Aku mau bernyanyi kepada Tuhan Yesusku, karena Dia telah berbuat baik kepadaku. Aku mau percaya
hatiku bersorak karena penyelamatanmu. Aku mau bernyanyi kepada Tuhan Yesusku, Karena Dia telah berbuat baik kepadaku. Karena Dia telah berbuat baik. Karena Dia telah berbuat baik kepadaku. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami tahu kami mendapatkan sesuatu yang luar biasa Kau siapkan. Bahkan tahun ini belum selesai. Di pertengahan tahun baru lebih 1 bulan. Baru bulan pertama dari semester yang kedua Tuhan. Kau berikan kami peneguhan demi peneguhan supaya Kau siapkan. Kami juga menyiapkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Terima kasih Bapa. Sebelum selesai, angkat tangan kanan kita dan doa Bapa kami yang kuat. 2, 3. Ya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kita semua percaya katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk. Kita akan melanjutkan semua acaranya dalam kasih karunia Tuhan. Pengumuman sepekan. Ibadah doa pagi. Setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 4:30 pagi di ruang ibadah GBI Lamtera. Worship Prayer Center. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam ibadah pujian dan penyembahan. Setiap hari Rabu pukul 6:30 malam di ruang ibadah GBI Lamtera. Bapak Ibu juga dapat mengikuti secara online melalui YouTube GBI Lamtera. Kami mengundang Bapak Ibu hadir dalam ibadah Selamat Pagi Sahabat setiap hari Sabtu pukul 5 pagi secara online di YouTube GBI Lamtera. Lamtera Youth Community. Kami mengundang setiap anak muda Lamtera untuk hadir dalam ibadah anak muda setiap hari Sabtu pukul 6 sore di ruang ibadah GBI Lamtera. Ibadah Abil dan Teens Lamtera. Kami mengundang adik-adik Lamtera beribadah dalam sekolah minggu dan ibadah teens pada hari Minggu 26 Juli 2026 dengan tema Berbuah Menjadi Berkat. Adik-adik dapat hadir pada pukul 9 pagi dan pukul 5 sore di ruang Yerusalem, lantai 2. Kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk hadir dalam ibadah raya. Setiap hari Minggu, Bapak Ibu dapat mengikuti ibadah secara online pada pukul 7:15 pagi di YouTube GBI Lamtera. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam ibadah onsite pada ibadah pagi pukul 9 pagi dan ibadah sore pada pukul 5 sore di ruang ibadah GBI Lamtera. GBI Lamtera juga menyediakan pelayanan bagi Bapak Ibu sekalian, kesaksian, kesembuhan, baptis selam, permohonan doa, pernikahan, pelayanan penghiburan, dan penyerahan anak. Bapak Ibu dapat menghubungi tim sekretariat pada hari Selasa hingga Minggu pada pukul 9 pagi hingga 3 sore. Bapak Ibu juga dapat menghubungi hotline gereja di 087 832 253 032. Lamtera Connecting Faith, People and Business. Pertama, follow Instagram gereja @gbi.lamtera.semarang. Kedua, posting produk Anda di Instagram story Anda. Ketiga, ketik dan tandai Instagram gereja @gbi.lamtera.semarang. Keempat, beri hashtag atau tagar bersama GBI Lamtera. Mari kita bersama
untuk memajukan setiap usaha kita bersama GBI Lamtera. Kami tidak hanya hadir untuk mendukung Bapak dan Ibu dalam hal makanan. Lebih dari itu, setiap bisnis yang Bapak dan Ibu miliki, kami dukung dan doakan bersama. Melalui Lamtera Connecting Faith People and Business, kami percaya gereja bukan hanya tempat beribadah, tetapi ruang untuk saling menguatkan, bertumbuh, dan berdampak. Komsel Online akan dilayani oleh Komsel Yerusalem pada hari Selasa, 21 Juli 2026, pukul 6:30 malam, secara online via Zoom. Kami juga mengundang jemaat yang terkasih untuk hadir dalam Komsel bersama. Pada hari Selasa, 28 Juli 2026, pukul 6:30 malam, secara onsite di ruang ibadah. WBI Lamtera. Kami mengundang seluruh wanita Lamtera untuk hadir dalam ibadah WBI. Kita akan belajar bersama bagaimana memanfaatkan AI yang baik dan benar. Mari hadir pada hari Kamis 23 Juli 2026 pukul 6 sore di ruang ibadah. Pada kesempatan kali ini, kami mengundang seluruh profesional muda untuk berkumpul dalam kebersamaan yang penuh sukacita. Mari berfellowship dan menikmati keseruan cash flow game bersama. Catat waktunya, Kamis 6 Agustus 2026 pukul 6:30 malam. Kali ini, kita akan bertemu di Dikici, Jalan Majapahit nomor 11, Semarang, dalam suasana yang hangat dan berbeda dari biasanya. Segera daftarkan diri Anda melalui nomor hotline yang tersedia. Kuota sangat terbatas, hanya untuk 20 peserta. Mari terus bertumbuh dalam kasih Yesus dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, semua diberkati firman Tuhan pagi ini, amin. Yuk sekali lagi beri sorak-sorak kita, hei, haleluya, puji Tuhan. Saya ingin menyambut yang baru pertama kali beribadah bersama kami, adakah bisa lambaikan tangannya? Ada yang baru pertama kali bersama kami? Puji Tuhan, jemaat yang setia. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita siapkan persembahan di tangan kanan kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk tangan-tangan yang terangkat. Terima kasih untuk Dr. Ivan Husada yang luar biasa. Tuhan, terima kasih untuk tim HDI, Rumah Sakit Karyadi dan semua yang sudah Kau persiapkan hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaan dari semua jemaat GBI Lamber Tengah Raya. Mereka bekerja keras untuk melayani sesama Tuhan. Dan di saatnya Tuhan, kami melayani Engkau, menyembah-Mu dengan harta kami. Biarlah Tuhan kami mau taat saja. Biarlah Kau sucikan dan kuduskan persembahan kami menjadi persembahan yang hidup dan berkenan di hati-Mu Tuhan. Kami tahu kami hanya menabur Tuhan. Engkau yang memberikan penuaian, Engkau yang memberikan pelipat gandaan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus. Sebelum pulang mari kita angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan berkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit menular terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan pernah menimpa kita di dalam nama Yesus. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkati dan dijawab segala pergumulanmu, diberkatilah setiap langkahmu. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai dengan keselamatan, kesembuhan, perlindungan, pemeliharaan, pemulihan seutuhnya, kelimpahan, keamanan, dan kelepasan bagi kita dan keluarga kita. Biarlah kiranya kesehatan, kebahagiaan, keberhasilan menyertai kita mulai hari ini sampai berjumpa dengan Yesus yang kedua kali, yang kita semua yang percaya katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Sampai ketemu nanti sore, kita sama-sama merayakan Indonesia Ceria. Silakan untuk Anda yang siap untuk donor darah dan segala macamnya, tes kesehatan, menikmati
apa yang sudah disediakan panitia. Ingat baik-baik, ini adalah cara untuk kita melayani sesama. Anda bisa berbaur dengan masyarakat sekitar, kenali mereka, hibur mereka, kasih mereka. Biarkan Yesus Kristus mengurapi mereka dan mereka senantiasa mengenal kasih lewat Anda dan saya. Tuhan Yesus memberkati. God bless.